Lanjut ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan seputar istidraj ya. Saya bacakan di tengah-tengahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khawfu minal istidraj bi ni'ami min sifatil mu'minina wa 'adam khawfi minhu ma'ad dawami 'alal isaati min sifatil kafirin. Di tengah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak saya tertib kalau di tengah-tengah ya. Rasa khawatir, rasa takut dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Takut itu merupakan istidraj. Takut sebagai istidrajnya Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari sifatnya orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kalau mendapatkan nikmat dari Allah, mikir-mikir, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Jadi kalau bahasa saya ini takut ini pancingan ini, ya, takut pancingan. Ya, ada saya menggambarkan nemu duit di jalan 1 juta umpamanya. Seneng kan lihat duit 1 juta di jalan ya. Tapi sisi lain ada khawatir, jangan-jangan ini jebakan. Ini gambaran istri itu seperti itu Mas Erin. Ya gambarannya ya, satu sisi dikasih tapi sisi lain takut merupakan jebakan atau pancingan atau lulon ya, kurang lebihnya kayak gitu nih, untuk menggambarkan supaya lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sifatnya orang-orang mukmin ketika diberikan kenikmatan ada rasa khawatir kalau ini merupakan lulon atau istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan sifatnya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus-menerus dalam kejahatan, dalam keburukan, berbuat jahat, berbuat maksiat. Dan tidak ada juga rasa khawatir, rasa takut kalau ini adalah pancingan dari Allah, lulun dari Allah, istidraj. Nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi ngerasanya ya happy-happy saja kalau orang-orang kafir. Ya, disebutkan dunia ini surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Ya, jadi serasa di penjara. Udah dikasih nikmat aja masih kepikiran, was-was. Kalau orang mukmin, iya. Beda sama orang kafir, emang nggak ada pikiran-pikiran ke sana. Pokoknya dunia ini adalah surga. Ya. Lanjut ya pinggirannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulang dari dalam kurung kemarin. Min jahlil muridi ayyasi'a al-adaba inna ma'allahi ta'ala kal-itiradi alaihi wa ta'atit tadbiri ma'ahu wa tadarruri bi ahkamihi al-mu'limati lahu fi nafsihi aw khirihi wa tasrihi lisanihi bi syakwa ilal khulqi. Min jahlil muridi iku setengah saking kebodohane murid. Ayasia utawi ento gawe Allah sapa murid gawe Allah ala adaba ini tata krama. Sebagian tanda kebodohan seorang murid adalah buruknya budi pekerti, ya, tidak baik akhlaknya, adabnya, sopan santunnya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh gawe adab kang ala gue imam Allah ya anak kalane sartane Gusti Allah tinggal taala hale mahulur sopo Allah. Ada kalanya kurang sopan terhadap Allah. Ya, jadi baik ya, termasuk tanda kebodohan seorang murid itu ketika memiliki adab yang kurang atau kurang sopan santun. Kurang sopan santun itu ada kalanya terhadap Allah Ta'ala. Contohnya kurang sopan santun terhadap Allah Ta'ala seperti
Kala i'tiradi ko itine melawani alaihi ngatas Allah Ta'ala, ya, melawan dengan aturan-aturan Allah, melawan dengan aturan-aturan Rasulnya, melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kebodohan seorang murid kurang sopan terhadap Allah. Contohnya kurang sopan terhadap Allah, melawan terhadap Allah. Wa ta'ati tadbirilan nekani ingatur. Wa ta'ati tadbirilan nekani ingatur, ngatur mau bareng-bareng satannya Allah. Ikut campur mengatur Allah. Melu ngatur Gusti Allah. Itu juga tanda kalau orang itu tidak sopan terhadap Allah. Gusti Allah diatur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadurrilan tanpa lara kok. Wa tadurrilan tanpa lara diahkami kelawan piro-piro hukumi Allah, sifat ahkam al-mu'limati kam lara'ake lahu maring murid fi nafsi dalam awal kewene murid. Orang-orang yang lara'ake maring awal kewene murid gue awali utawa sejane murid. Yang ketiga, contohnya tidak sopan terhadap Allah adalah merasa sakit, merasa kecewa, tidak terima dengan hukum-hukum Allah yang dianggapnya tidak menyenangkan, baik buat dirinya sendiri ataupun orang lain. Allah punya aturan, tidak boleh minum khamr misalkan. Khamr kan enak, ngapain dilarang? Nah ini, ya, namanya merasa kecewa, merasa sakit, gak terima dengan hukum-hukum Allah, dengan ketentuan Allah. Itu juga bagian ketidaksopanan seorang murid terhadap Allah, tidak terima. Jadi jangan sekali-kali merasa tidak terima dengan hukum Allah, baik yang menurut kita ini menyenangkan ataupun yang menurut kita ini terasa berat, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasrihi lisanihi lan pertelane lisane si murid. Wa tasrihi lisanihi lan pertelane lisane si murid, pertela bisyak wa kelawan wadul ilal khalqi maring makhluk. Yang keempat, contohnya kurang sopan terhadap Allah adalah lisannya sangat jelas sekali, ucapannya sangat-sangat nampak, mengadu kepada sesama makhluk, ya, jelas banget, ya, gamblang banget mengadunya kepada sesama makhluk, curhatnya terhadap makhluk itu nampak sekali, ya, nampak sekali. Ini juga termasuk salah satu bagian dari tidak sopan terhadap Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ora-orane gawe adab sartane Allah kuwi au ma'al masyayikh, utawa gawe ala ing adab sartane piro-piro guru, atau bisa jadi ya, kurang sopan terhadap para syekh, terhadap para guru, berlaku kurang totok kromo. Contohnya berlaku kurang totok kromo, kurang sopan, ya, buruknya adab terhadap para guru. Kal i'tiradi ko itine melawani ngadain ngatasi masyayikh, melawan terhadap guru-gurunya. Ini juga namanya kurang adab atau tidak sopan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa adamu qabuli isyarati min orana nanrimane isyarohe masyayi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adami kok atau femaring al-i'tiradi. Wa adami qabuli isyarati min orana nanrimane isyarohe masyayi. Isyara fi main dalam perkara silima yusyiruna kang bojo isyara sapa masyayi bi kelawan ma isyara ilai alaihi ngatasé si murid. Juga bagian dari ketidaksopanan seorang murid terhadap gurunya adalah wa'adami qabuli isyaratin fi ma yushiru nabi alaih. Tidak menerimanya isyarahnya guru. Tidak mau menerima dengan isyarat-isyarat yang sudah diberikan oleh guru. Fi ma yushiru nabi alaih, terhadap apa yang telah diisyaratkan kepada oleh guru-gurunya kepada muridnya, itu tidak menerima. Tidak menerima di sini bisa jadi memang tidak paham dengan isyarat yang diberikan oleh gurunya. Ada kalanya memang paham tetapi memang bersikap nggak mau tahu. Ya, nggak ngerespon dengan isyaratnya guru. Ini juga termasuk bagian dari kurang adab terhadap guru. Ketika guru memberikan isyarat, si murid tidak tanggap, tidak memahami. Kalau memahami kan mestinya ada ada tindak lanjutnya. Saya harus begini, saya harus begitu. Guru sudah memberikan isyarat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ngendika sapa ulama ngendikane ngukul ustazina la taubatala. Hukukul ustazina utai wani ing piro-piro guru iku la taubata ora ono tobat iku maujud lahu kanggone ngukuk. Ya, sebagian ulama para ulama mengatakan hukukul ustazina la taubata, berani terhadap para guru itu tidak ada kata tobat baginya. Ya, sudah terjadi ya sudah. Ya, tidak ada istilah kata tobat. Jadi seperti kesalahan fatal ketika seorang murid berani terhadap gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan padha ngendika sapa ulama aidun halimali ngendikane mangqala li ustazi lima fa innahu la yafluhu. Man utai sapane wong iku kala ngendika sapa man ngendika li ustazi maring gurune siman ngendikane lima maring kalimat lima krono opo fa innahu maka teman satune si murid iku la yafluhu ora bisa. Fa innahu mangko teman sautune mangkola li ustadihi iku la yafluhu ora bico sapa mangkola. Para ulama mengatakan, ulama ahli tasawuf, mangkola li ustadi lima fa innahu la yafluhu, barang siapa yang berkata kepada gurunya dengan kalimat lima itu artinya mengapa, kenapa, ya, kok bisa. Ini kalimat-kalimat semacam ini. Cuman berkata begitu. 5. Kenapa? Mengapa? Kenapa bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi begitu? Kok kayak gini? Kepada gurunya. Maka orang itu tidak beruntung. Jadi sudah merupakan kesalahan dan sudah merupakan tanda dari kurangnya adab terhadap guru. Maka kalimat yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat adalah kalimat 5.
Jadi Nabi sekalipun melihat sahabat-sahabatnya itu melakukan kesalahan, tidak pernah Nabi menegurnya dengan kata lima. Kenapa tumpah? Kok bisa tumpah? Kok bisa begini? Kok bisa telat? Nggak ada. Kok lupa? Nggak ada. Kalimat seperti itu. Nabi tidak pernah menegur para sahabat-sahabatnya dengan kata lima. Jadi kalimat lima ini di kalangan kita ini sudah familiar sekali. Ya, saya sendiri termasuk juga sudah tahu kalimat ini adalah kalimat yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi terhadap sahabatnya. Kadang masih ada, terutama ketika ada rasa kecewa ini. Ada rasa kecewa, kadang-kadang nyeplos. Kok bisa begini sih? Nah, itu. Ya, itu adalah kalimat lima. Ya Allah, pakainya. Istilahnya walaupun kadang di pikiran kita ada istilahnya seperti tidak kecocokan atau belum bisa menerima dengan isyarat-isyarat yang disampaikan oleh guru kita, maka jangan pernah menanyakan dengan kata lima, karena kata lima ini kalimatnya seperti bertanya tetapi nadanya nada pro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala la nisnidika sopal Kusyairi. Imam Kusyairi ngendikane man sahiba syaiqan min asyuyukhi thumma i'tarada alaihi biqalbi faqad naqada ahda as-sukhbati wa wajabat alaihi at-taubatu. Man uti sapane wong iku sahiba ngancani sapa man ngancani soe syekhon ing guru suwici mau minasyuyukh sing biro-biro guru. Barang siapa yang berteman dengan seorang guru, satu di antara para guru-gurunya, ia punya hubungan dekat, punya hubungan baik, ya, sehingga serasa seperti sohib, kancak dekat, teman dekat. Ya. Barang siapa yang bersahabat dengan seorang guru, satu di antara guru-guru, tumma tarodun uli. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tarodun uli. Summa tarodun uli, melengos, berpaling atau melawan. Summa tarodun uli, melengos. Sopo man ngalai ngatasi si murid oleh melengos kue bikol kelawan atine si murid. Jadi syarat man yofaqud nakudu mongko teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Faqud nakudu mongko teman-teman merusak sopo siman, merusak nahdas suhbati ing janji sahabatan. Nahdas suhbati ing janji pertemanan, ing janji kekancan. Jadi ngendikane Syekh Al-Kusyairi begini, barang siapa yang bersahabat dengan seorang guru dari antara para guru-guru, banyak kan para ulama, para guru, kita memiliki satu atau bersahabat dengan satu di antara mereka, kemudian hatinya berpaling darinya, hatinya yang berpaling-paling, maka dikatakan faqud naqutu ngahdas suhbati wa wajabat alaihi at-taubatu, maka ia betul-betul telah merusak perjanjian persahabatan. Janji persahabatan sudah rusak. Kalau di dalam persahabatan kan ada semacam seperti janji-janji loyalitas, kesetiaan, kan kayak gitu ya, walaupun tidak diucapkan, tetapi ada di pikiran kita. Insya Allah, sampean seneng aku melu merasa kesini, sampean susah aku melu merasa susah. Ini namanya semacam janji persahabatan.
sebuah perjanjian dalam persahabatan sekalipun tidak diucapkan. Kadang-kadang ya terucap juga. Sampai butuh apa tak bantu selagi aku bisa. Nah ini kan janji persahabatan. Nah, selagi aku bisa tak bantu. Nah, sampai susah tak tunggu nak muka-muka enggal hilang susah. Semacam janji di dalam persahabatan, pertemanan itu ada semacam perjanjian walaupun tidak diucapkan secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bersahabat dengan seorang syekh kemudian hatinya berpaling, maka ia betul-betul telah merusak perjanjian di dalam persahabatannya itu. Ya, hatinya berpaling bagaimana? Hatinya berpaling ya diantaranya bisa jadi tidak tanggap dengan isyaratnya, bisa jadi tidak sejalan dengan pemikirannya, bisa jadi tidak adanya mahabbah dengan gurunya, mahabbahnya udah hilang, ya mahabbahnya. Jadi rasa kecintaannya terhadap guru itu nggak ada. Ini sudah berpaling namanya, ya. Apa yang menjadi fatwanya, apa yang menjadi nasihatnya, juga udah diabaikan begitu saja. Ini namanya i'tarof, berpaling, melengos, melawan. Gitu. Nah, kata Al-Busiri, segera bertobat. Seorang murid yang melakukan hal semacam ini segera bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bakiyalan senajana esi min ahli suluki setengah saking ahli suluk sopo posidun wong kang nejo jebe syaratin wa in bakiya lan lamun wa in bakiya lan lamun ana esi min ahli suluki setengah saking ahli suluk sopo sing ana ko sopo sing esi yang masih ada posidun wong kang nejo jabe syarat in lam yasil mengkora bisa temu ko sopo kosid ora bisa temu ko ila maksudi maring sejane kosid. Dan jika sebagian dari ahli suluk itu memiliki tujuan, maka tujuannya itu tidak akan sampai. Kita ini kan ahli suluk, ya, ahli suluk menapak di jalan menapak di jalan Allah dengan mengikuti thariqahnya seorang guru. Tetapi hati kita sudah berpaling dari gurunya, dia tidak akan sampai kepada tujuan kita di dalam menjalani ilmu thariqah. Dalam kita tujuan menjalani ilmu thariqah itu apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah ilmunya thariqah, bagaimana supaya seseorang bisa sampai kepada Allah Ta'ala hatinya. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanannya itu hatinya berpaling dengan gurunya. Karena ketika seorang ahli suluk di tengah-tengah perjalanannya hatinya berpaling dari gurunya, maka di situ ancamannya adalah maksudnya tidak akan sampai apa yang jadi tujuannya dalam menjalani ilmu thariqah itu tidak akan sampai. Ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan dulu pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit semoga bermanfaat dan jelas. Ya, penjelasannya jelas. Ya dulu Mas Irin. Dulu.